wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam pemahaman materi. Silakan Zayan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Cepat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zayan atas memimpin doanya. Baiklah, kita memulai saja pembelajaran pada hari Rabu tanggal 18 November 2020. Bapak share layar terlebih dahulu. Apakah layar Bapak sudah bisa berbagi di laptop kalian? Oke, bisa berfokus semua ke layar yang Bapak bagikan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi persamaan garis lurus pada sub menggambar grafik persamaan garis lurus. Di layar sudah terlihat ya kompetensi apa yang akan kita capai, yaitu menganalisis fungsi linier dan seterusnya. Bisa kita perhatikan. Kemudian ada sedikit kata-kata mutiara untuk kalian, kata-kata bijak untuk kita. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Jadi terima kasih untuk kalian yang tidak berhenti belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu gradien, bentuk persamaan garis lurus, bahkan bagaimana menggambar persamaan garis lurus menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini ada sedikit tantangan nih buat kalian. Adakah di antara kalian yang masih ingat bagaimana menggambar garis pada aplikasi GeoGebra? Jika diketahui garis tersebut melewati titik A 2,1 dan B 3,4, adakah yang bisa menggambarkannya? Saya, Pak. Siapa ini ya? Alia. Oke, Alia. Alia, silakan digambarkan dan sekalian dijelaskan secara sederhana. Silakan berbagi layar. Sudah kelihatan belum, Pak, berbagi layarnya? Di layar Bapak sudah, di tempat yang lain gimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Sudah, silakan Pak. Sudah, Alia. Pak. Jadi pertama buka dulu web GeoGebra-nya, terus tekan start kalkulator, nanti kebuka jadi gini. Terus input, masukin titik koordinatnya. Tadi 3, jadi berapa aja, Pak? Titiknya yang A 2,1, yang B 3,4. 2,1, terus B-nya 3,4. Ini, Pak. Ya, terus? Terus nanti kan di sini kan sudah dikasih tahu nih titiknya yang gimana gambarnya. Terus dibuat pakai garis. Tekan ini, terus cari aja yang lain. Tekan line, terus cari yang lain. Tekan salah satu, terus arahin dekat situ tuh. Terus
jadi Pak garisnya. Ya, baik. Sudah bisa ya Alia ya, benar. Yang lain apakah sudah bisa juga menggambarnya dengan GeoGebra? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, kalau bisa, aplikasi GeoGebra itu sebagai teknologi yang membantu kita dalam mempermudah materi geometri ya. Jadi kalian bisa menggambarnya dengan kertas berpetak atau dengan aplikasi GeoGebra. Tetapi ketika kita bisa menggunakan teknologi, mungkin sebaiknya kita terapkan teknologi tersebut. Baiklah, Bapak akan melanjutkan pembelajaran. Bapak kembali akan share layar. Sudah terlihat Bapak berbagi layar? Sudah Pak. Oke. Nah, di sini Bapak punya 2 gambar nih. Terlihat nggak di layar kalian? Terlihat Pak. Oke. Ada 2 gambar tuh. Gambar apa tuh yang terlihat di layar kalian? Jembatan sama kereta. Oke, jembatan dengan rel kereta ya. Nah, di sini ketika kalian melihat kedua gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ataukah adakah pertanyaan di dalam pikiran kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Ayo silakan, ada yang mempunyai pertanyaan? Halo? Apa hubungan gambarnya sama PGL ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan tadi, Aan ya? Iya, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi apa sih hubungannya gambar ini dengan persamaan garis lurus yang akan kita pelajari gitu ya? Jadi hubungannya bisa kali lihat di sini ya. Di sini nih ada 2 rel nih ya. Di gambar yang sebelah kanan. Nah, kira-kira nih rel yang saya kasih kursor ini dengan yang di sini, kira-kira ini hubungannya gimana nih? Kedua garis rel ini. Sejajar ya Pak. Oke, sejajar. Kalau sejajar itu artinya apa kira-kira? Masih ingat nggak dulu materi kelas 7? Jadi kalau garisnya sejajar itu dia tidak akan pernah saling berpotongan. Nah, di sini ada gambar juga nih. Ini ada tiang dari jembatan, kemudian ini ada jalannya nih. Kira-kira ini sudut yang terbentuk di sini berapa nih? Halo? Mungkin 90 Pak. Ya, 90 derajat. Jadi sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti garis yang tiangnya dengan garis jalannya ini kira-kira berapa nih? Hubungannya sejajar atau apa, atau saling apa nih? Tegak lurus. Oke, saling tegak lurus ya. Jadi apa sih hubungannya gambar ini dengan pembelajaran kita? Hubungannya adalah kita hari ini akan menggambar grafik persamaan garis lurus yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Oke, ada lagi yang ingin bertanya selain Aan? Nggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada, kita ke tujuan pembelajaran kita. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi tujuannya adalah melalui diskusi dan penyelidikan berbantuan software GeoGebra, siswa dapat menggambar grafik persamaan garis lurus jika diketahui 2 garis yang saling sejajar. Kemudian, melalui aplikasi GeoGebra, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permasalahan garis lurus dengan menggunakan dan menggambar grafiknya. Jadi di sini ada tujuannya, yaitu menggambar garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus.
Selanjutnya dilihat di sini. Eh, Kalau pada gambar pertama tadi kan gambar yang nyata nih dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada gambar yang ada di dalam bidang 2 dimensi atau dalam bidang datar. Nah, kira-kira yang sejajar yang mana nih? Garis yang saling sejajar. Yang pertama, Pak. Oke, yang kiri nih ya. Kalau yang tengah ini apa nih? Tegak lurus. Tegak lurus. Ya, tegak lurus. Oke, saling tegak lurus. Kalau ini apa nih kira-kira ini? Berhimpit. Berpotongan. Iya, berpotongan. Jadi ini berpotongan ya. Nah, lalu gimana sih kita akan menggambar garis jika diketahui persamaannya? Kira-kira udah ada yang bisa belum? Ketika kita ada ada persamaan garis, lalu kita diminta untuk membuat gambarnya. Kira-kira udah bisa belum? Kalau belum, kita akan mendiskusikannya, akan mempelajarinya dengan mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Gimana? Oke, kalau belum kita akan belajarnya dengan menggunakan LKPD ya. Oke, LKPD-nya sudah Bapak letakkan di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengaksesnya. Sebentar Bapak tunjukkan. Kalian bisa mengaksesnya dan kalian harus mendiskusikannya dengan teman sekelompok. Nah, di sini KPD, silakan diakses. Kemudian di sini ada bahan ajar yang bisa kalian pelajari dan PowerPoint yang sudah Bapak siapkan. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Sudah jelas arah tujuan kemana kalian harus melakukan kegiatan pada pagi hari ini? Oke, sudah jelas. Mungkin Bapak kasih waktu sekitar 30-40 menit cukup ya? Ya, kemudian kalian boleh bertanya dengan Bapak tentang materi yang mungkin kurang dipahami atau LKPD yang membingungkan di WA group ya. Jadi ini kameranya biarin standby saja. Kalian bisa juga tanya ke Bapak melalui video conference langsung ini. Jadi kalian bisa bertanya langsung dengan Bapak melalui Gmeet ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada sudah jelas, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Tidak usah dimatikan webnya. Jika ada yang ingin bertanya untuk LKPD boleh, melalui WA boleh, melalui web ini boleh juga. Bapak, saya mau bertanya untuk kegiatan. Halo, siapa ya? Halo. Saya Siva, Pak. Oh ya, Siva, gimana Siva? Untuk kegiatan 2 yang X dan Y itu kita buat sendiri nilai X dan Y-nya ya, Pak? Sebentar Bapak lihat. Oh ya, silakan boleh kalian memilih X-Y-nya ya. Boleh dipilih, terserah mau berapa. Ada yang lain yang ingin bertanya, boleh? Saya, Pak. Siapa ini, halo? Yusuf. Ya, silakan Yusuf, ingin bertanya apa? Untuk kegiatan 2 yang gambar titik boleh pakai kertas berpetak gak, Pak? Bentar, Bapak lihat dulu. Oh ya, boleh. Kalian boleh pakai kertas berpetak. Boleh juga pakai Google GeoGebra, tapi mungkin lebih bagusnya pakai aplikasi GeoGebra ya. Jadi boleh pakai kertas berpetak. Ada yang ingin bertanya lagi?
Udah Pak, enggak. Saya bertanya lewat WA Pak, tolong dicek. Ya, ya benar. Saya jawab. Baiklah, waktu untuk diskusi kalian sudah selesai, sudah habis. Saatnya sekarang kalian melanjutkan untuk sesi presentasi dari beberapa kelompok. Mungkin hari ini 1 atau 2 kelompok untuk presentasi. Mungkin Bapak tawarkan dulu yang siap presentasi pada hari ini. Silakan, ada yang sudah siap untuk presentasi. Kalau tidak ada, Bapak tunjuk. Saya Pak. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 presentasikan hasil dari kerja kelompoknya, diskusinya. Boleh berbagi layar, silakan. Iya baik Pak, terima kasih. Udah kelihatan ya Pak ya? Di layar Bapak sudah, yang lain silakan Oke. komen. Sudah dulu belum? Sudah Bang, sudah Bang. Oke, silakan Ganita, mulai. Ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbaningrum Dinita Putri dari kelompok 4. Hari ini saya akan mewakili teman-teman mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas LKPD yang Bapak berikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4, ada Ahmad Rafian Syamaki, M. Ferdian Akmaru, Regina Fidjuni, dan Siva Putri Dinanti. Oke, saya langsung masuk ke kegiatan 1 ya Pak. Ya, Kegiatan 1, di sini kami disuruh untuk memasukkan data tersebut menjadi sebuah koordinat kartesius. Nah, kali ini saya memakai aplikasi GeoGebra untuk membentuk garis di dalam koordinat kartesius. Jadi setelah data-data dari dua tabel ini dimasukkan Pak, itu kami ketahui bahwasannya titik-titik ini itu membentuk garis yang sejajar. Kira-kira seperti ini Pak bentukannya. Oke, setelah itu pertanyaan keduanya, kesimpulannya ialah dari dua data tersebut ternyata memiliki garis yang sejajar karena keduanya memiliki pertambahan yang sama, yakni tiap hari bertambah 1 pasien. Cuman bedanya kalau yang data yang satunya itu nilainya dari 2 pasien, satunya jadi 1 pasien. Oke, berhenti dulu. Halo, iya Pak. Bapak ingin bertanya ke Rafa. Halo Rafa. Iya Pak, halo. Bapak ingin bertanya, ketika kita menggambarnya itu, jika diketahui 1 titik saja, kira-kira bisa nggak dibuat garis? Kalau 1 titik aja Pak, Ya, bisa kayaknya Pak. bisa. Yang Iya lain Pak, bisa kayaknya. boleh dicoba. Yang lain bisa nggak? Halo, ada yang menjawab? 1 titik kan. Kayaknya saya enggak Pak. Halo, siapa ini yang jawab barusan? Vira ya? Vira atau Letik? Iya Pak. Kalau dua-duanya Pak. Kalau 1 titik buat grafik kayaknya nggak bisa Pak. Soalnya Oke. kan perlu disambung-sambungin gitu. Kita jadi nggak tahu kemiringannya kalau cuma 1 titik. Oke, menurut Vira harusnya butuh minimal berapa titik? 2 minimal. Oke, 2 titik ya. Jadi kita minimal butuh 2 titik koordinat untuk menggambar garis ya atau grafik. Sudah paham, Rafa? Sudah paham Pak. Ya, jadi kalau 2 atau lebih dari 2 boleh. Silakan dilanjutkan, Ganita. Ya baik Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya kita masuk ke aktivitas 2. Di sini diberikan persamaan garis lurus. Nah,
Kemudian ditanya apa syarat atau data yang dibutuhkan kalau kita hendak menggambar sebuah grafik dari persamaan tersebut. Nah, saya dan kawan-kawan berkesimpulan bahwa syarat yang dibutuhkan adalah minimal 2 titik koordinat karena kita akan membuat grafik kan, membuat garis, jadi membutuhkan 2 titik koordinat. Dan datanya kami karena di sini kan dia dikasih tabel, jadi kita harus memisalkan sendiri gitu. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, jadi kamu memisalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadinya di sini di dalam tabelnya kami 0 dan Y-nya 2, yang di sini min 4, yang di sini 0. Begitu pula tabel yang selanjutnya yang bisa dilihat. Nah, setelah kami masukkan ke dalam koordinat kartesius, ternyata hasilnya adalah 2 garis yang sejajar seperti ini Pak, kira-kira di gambar. Oke, Bapak mau bertanya dulu. Ya Pak? Ya, Bapak mau bertanya dulu. Untuk Zayan, halo Zayan. Iya Pak. Oke, Zayan, di sini kan kelompok 4 memisahkannya dengan 0 ya. Iya. Pertanyaan Bapak untuk kamu dan untuk yang lain jika Zayan tidak bisa menjawab. Pertanyaannya adalah apakah harus 0 yang dimasukkan titik koordinatnya? Menurut saya enggak sih Pak, soalnya kan bisa aja dengan angka berapa aja asalkan 2 titik supaya bisa buat garis. Oke. Yang lain ada yang ingin berbeda, ada yang berbeda pendapat atau sama? Sama Pak. Sama Pak. Oke, baik. Benar sekali ya jawaban dari Zayan, bagus. Jadi memang kita bebas memilihnya mau memisalkan dengan nilai berapa. Jadi terserah kita, yang penting kita mempunyai 2 titik koordinat. Dipahami ya? Dipahami Pak. Tapi mungkin dengan 0 mungkin bisa lebih mudah mungkin, tapi bisa juga kita dengan angka yang lain. Silakan dilanjutkan Ganita. Baik Pak. Lalu kita masih dalam kegiatan kedua, yang B. Di sini juga dikasih tahu sebuah persamaan garis lurus. Ditanya lagi syarat atau datanya. Syaratnya masih sama, memiliki 2 titik koordinat, tapi datanya kami memisahkan salah satu garis yang terbentuk oleh 2 titiknya memiliki X yang sama, dan garis lainnya yang terbentuk oleh 2 titiknya memiliki Y yang sama. Jadi kalau di bentuk tabel kira-kira seperti ini. Jadi X-nya sama 22, tapi Y-nya yang ini berbeda. Tapi kalau yang tabel selanjutnya, ini Y-nya yang sama, X-nya yang berbeda. Nah, kalau kita gambarkan grafik, jadinya akan seperti ini Pak. Nih. Oke, Jadi itu gambarnya jadi apa itu? Jadinya kayak tanda plus gitu Pak, Ya, tegak lurus. saling tegak lurus ya. Ya Pak, Kalau saling tegak lurus membentuk sudut apa? 90 derajat. Oke, 90 derajat. Nah, yang terakhir ialah kesimpulan. Dari kegiatan pembelajaran ini, kelompok kami mempunyai kesimpulan bahwasannya kita dapat menentukan hubungan dua buah garis dengan diketahui persamaannya dengan rumus AX plus BY plus C sama dengan 0 dan M sama dengan min A per B. Apabila dua buah garis memiliki gradien yang sama, maka akan menghasilkan garis yang sejajar. Sedangkan bila kedua garis memiliki gradien yang berbeda, maka membentuk garis tidak lurus. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, di sini mungkin ada sedikit yang perlu diluruskan ya. Kesimpulannya ada yang masih kurang pas ya. Jadi untuk dua garis yang saling sejajar itu benar gradiennya sama. Tetapi yang saling tegak lurus ini yang berbeda ya. Coba kita lihat gradien Ganita agak dinaikin ke atas. Oke, berhenti. Ke bawah dikit lagi. Ke bawah dikit lagi. Ke bawah. Nah, di poin 5 itu ada gradien 3/2 dan min 2/3. Oke, kalau kamu kalikan itu hasilnya apa nanti? Min 1, bernilai min 1. Menghasilkan negatif 1. 1. Jadi kesimpulan bawah lagi, coba bawah. Nah, di situ berarti apa? Harusnya. Oh,
Jadi harusnya kalau dikalikan hasilnya negatif 1 ya Pak? Oke, bagus sekali. Jadi Oke. kalau dikalikan, ketika dia saling tegak lurus, itu menghasilkan nilai negatif 1. 1. Kalau berbeda itu belum tentu dia saling tegak lurus. Lurus. Oke, yang lain paham atau tidak nih? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke, kalau paham, mungkin untuk menguji coba pemahaman kalian, Bapak sudah menyiapkan soal post test. Mungkin selama 10 menit kalian kerjakan post test tersebut. Nanti Bapak kirimkan di Google Classroom ya soal kuisnya untuk memperdalam pemahaman kalian. Ya, halo. Ya, Ya, benar, Pak. Pak. Oke, silakan tunggu di Google Classroom. Bapak kirimkan soal kuis untuk hari ini. Baiklah, apakah kalian sudah mengisi kuis untuk hari ini? Oke, mungkin kita bisa cek sebentar untuk hasil kuis kalian pada hari ini. Bapak tampilkan layar bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Di sini sudah ada sekitar 17 orang yang mengisi. Di sini sudah terlihat ya hasilnya ya. Ada yang bisa melihat? Ada di sini. Terlihat tidak di layar kalian? Terlihat Pak. Terlihat, Pak. Di sini banyak yang mendapatkan nilai 100, tapi ada yang salah 0 ini. Dapat nilai 0 ini salah semua, berarti Aan ini ya. Halo Aan. Halo Aan. Ya, Pak. Ya, Aan dapat 0 ini gimana? Kamu belum bisa atau gimana ini? Atau salah ngeklik atau salah ngitung nih? Halo? Ya, Pak. Ya udah nanti dicoba lagi ya Aan ya. Iya, Pak. Aan, Yusuf, Rafa, Kinar, Zulfa, silakan nanti dicoba lagi supaya dapat nilai yang maksimal. Baik, Oke. Pak. Untuk hari ini Bapak akan memberikan penyimpulan pembelajaran. Terlihat di layar kalian? Iya, Pak. Terlihat Pak. Ya, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dalam menggambar grafik garis persamaan garis lurus yang saling sejajar dan saling tegak lurus, tidak hanya bisa dilakukan secara manual, tetapi bisa juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, baik yang sudah terinstall maupun yang secara online. Kemudian langkah-langkah menggambar bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, mencari titik koordinat dengan memisahkan terlebih dahulu X-nya dengan 0 dan Y-nya dengan 0 atau dengan sembarang titik. Jadi boleh sembarang titik ya. Yang kedua, membuka lembar GeoGebra kalau kalian menggunakan aplikasi. Kemudian menginput titik yang sudah terbentuk, lalu diberi nama titiknya, lalu dihubungkan titik tersebut menggunakan memilihnya dengan cara memilih line di aplikasi GeoGebra. Kemudian hubungkan kedua titik dan terbentuklah sebuah garis. Bisa juga kalian dengan menggunakan kertas berpetak. Oke, dari sini adakah yang ingin bertanya sebelum Bapak tutup? Saya Oke, cukup. Kalau cukup Bapak bertanya dulu di antara kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini untuk Cika? Apakah kamu memahami pembelajaran pada pagi hari ini atau tidak? Iya, Pak. Hari ini saya memahami pelajaran. Oke, Leti, bagian mana yang kamu paham untuk pembelajaran pada hari ini? Bagian mengerjakan LKPD, Pak.
KPD yang di bagian mana yang menentukan titik atau apa? Yang menentukan titik, Pak. Menentukan titik. Aan, nanti diulangi lagi ya agar nilai dan materi kamu lebih paham tentang menggambar persamaan garis lurus. Baik, Pak. Oke, sampai di sini ada yang masih ingin bertanya? Tidak, Pak. Kalau tidak, pembelajaran hari ini cukup. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas materi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi materi baru untuk kalian. Nah, di sini silakan kalian boleh membaca dulu tuh tentang apa itu sistem persamaan linear dua variabel di buku maupun di internet. Sebagai bahan referensi kalian agar kalian banyak melakukan literasi. Oke, paham ya? Paham. Kalau paham dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan dan memang waktu pembelajaran kita sudah habis, silakan kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini silakan Cika memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Silakan kalian boleh istirahat. Ya, Pak.